Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Dalam video pembahasan kali ini, saya akan mencoba untuk menanggapi video dari Tanpa Ragi, di mana dia mengunggah potongan video dari Bapak Buya Syakur yang diberi judul Islam Belum Pernah dan Tidak Akan Sempurna. Dan ini juga request dari salah satu subscriber ya. Tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Ingin belajar benar, satu persyaratannya jangan pernah merasa benar. Karena kalau orang sudah merasa benar, itu sudah tidak benar. Kemudian ditambah lagi, apalagi kalau orang itu merasa paling benar. Itulah makhluk yang paling tidak benar. Karena orang yang merasa paling benar itu berpotensi menyalahkan siapapun yang tidak sama apa yang dia yakini. Dan dia akan bertengkar dengan siapapun yang berbeda pendapat. Dan di penghujungnya orang yang merasa paling benar akan merasa mendapat mandat dari Tuhan yang bisa memaksa orang lain harus seperti apa yang dia yakini kebenaran. Inilah inti awal daripada radikalisme, memaksa orang lain harus seperti dirinya. Ini kesimpulan yang nantinya seperti itu. Jadi sejak muda Nabi Muhammad itu terkenal sebagai tokoh pemersatu. Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan dari ilmu konjugasi itu dari kata wahdah, wahid, satu. Jadi kalimatut tauhid itu artinya kata persatuan. Tauhid means unification. It means asserting oneness. It comes from the root word wahda, means to unite, to unify. It means to consolidate. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Nah, yang jadi persoalan la ilaha illallah bukan meniadakan Tuhan dan bukan mengesahkan Tuhan. Setelah melihat kurang lebihnya video dari ceramah Bapak Buya Syakur ini terkait tauhid, saya sepenuhnya tidak menyalahkan penjelasan beliau. Tetapi banyak yang kurang lengkap sehingga dapat menggiring opini pemahaman yang keliru. Mari kita ulas. Bapak Buya Syakur mengatakan bahwa kata tauhid itu berasal dari kata wahada atau wahid yang berarti satu, yang artinya kalimat tauhid adalah merupakan persatuan. Nah, sekarang begini untuk mudah memahaminya.
Saya pakai bahasa saya ya untuk menyampaikannya karena ini perlu kehati-hatian dalam menjelaskan dan agar mudah dipahami. Nah, wahada merupakan persatuan. Jadi ada kesetaraan di sana. Contoh, kecap. Di sini kecap dan kualitasnya best lah. Di sana juga kecap dan kecap-kecap lainnya. Antara kecap yang di sini dengan kecap di sana ada satu kesamaan alias kesetaraan. Mungkin dari rasa, aroma, dan lain-lain. Yang jelas ada persamaan dan kesetaraan. Jadinya, walaupun ada kecap kualitas terbaik, tetap bisa dikatakan ada hal yang sama sekecil apapun dan kesetaraan dalam keberadaannya. Sedangkan wahid adalah satu atau tunggal. Contoh, kita pakai kecap lagi. Satu ada setelahnya. Maksudnya begini, ada kecap menurut saya yang tidak ada yang menyamainya, baik rasanya, aromanya, kemasannya, dan lain sebagainya. Tetapi saya mengakui ada kecap yang lain dengan nama kecap juga. Jadi ada kemungkinan ada kecap lain selain yang saya ketahui. Sudah paham di sini? Jadi tetap ada unity. Ini biasanya digunakan dalam ayat tentang konteks persatuan dan menunjukkan Tuhan-Tuhan yang dianut berbagai agama lain. Berikutnya, ahad. Ahad adalah satu atau esa. Contoh, lagi-lagi kecap. Makin kesini makin mengerucut dan makin jelas. Mengakui hanya satu-satunya kecap yang dikenal, tidak ada yang lain. Tidak ada kompetitor, tidak ada kesetaraan dan kesamaan dengan apapun. Walaupun ada yang ngomong ada kecap-kecap yang lain, tetapi saya dengan tegas mengatakan itu bukan kecap. Loh, Esa, berarti kamu merasa diri kamu paling benar kalau gitu. Sama seperti kata Bapak Buya Syakur, orang yang salah adalah orang yang menganggap dirinya benar. Tunggu dulu. Kan ada metode untuk menguji itu. Menguji untuk pembuktian kebenaran tidak serta-merta. Kalau klaim buta, ini baru namanya salah. Kenapa Bapak Buya Syakur tidak menjelaskan hal tersebut, malah langsung bergeser ke wahada dan wahid? Menurut saya, umat Kristen ini mengartikan Tuhan mereka dengan wahid. Kenapa saya berkata begitu? Jika umat Kristen ditanya, apakah Bapa itu Tuhan? Iya, jelas Tuhan lah. Apakah Yesus itu Tuhan? Iya, jelas Tuhan juga lah. Apakah Roh Kudus itu Tuhan? Iya, jelas Tuhan juga. Jadi berapa Tuhan umat Kristen? Tuhan Kristen ya satu. Inilah yang dinamakan unity of God, alias persatuan Tuhan-Tuhan. Dalam keyakinan Kristen, Tuhan yang wahid adalah Bapa, Yesus adalah Tuhan nomor 2, dan Roh Kudus adalah Tuhan nomor 3. Mereka bersatu dalam lembaga yang bernama Tuhan. Oke, kembali ke Bapak Buya Syakur. Dengan langsung melompat mengartikan kalimat tauhid sebagai persatuan, ini akan sangat lucu karena permainan kata-kata yang menggiring opini pemahaman kita tentang ketauhidan itu bergeser. Yang diartikan bukan bermakna meniadakan Tuhan dan mengesahkan Tuhan. Ini sudah keliru total. Nauzubillah. Apa sih tauhid itu? Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Setiap umat muslim mempercayai bahwa tiada Tuhan selain Allah, Sang Pencipta semesta alam dan segala isinya yang memiliki semua sifat kesempurnaan. Makanya kalimat tauhid itu adalah La ilaha illallah. Jika visi, misi, dan tujuan Nabi Muhammad adalah membangun persatuan dengan kalimat tauhid, saya tanya balik Pak Buya, persatuan dalam hal apa? Akidah atau apa? Kan abu-abu penjelasannya. Coba Bapak Buya Syakur back to past ke histori Nabi Muhammad SAW dalam mensyiarkan Islam. Rasulullah tidak serta-merta mengumpulkan orang-orang baik itu dari kalangan Nasrani, Yahudi, kafir Quraisy dan lain-lain. Kemudian setelah dikumpulkan baru didengungkan La ilaha illallah. Tidak seperti itu Bapak. Yang ada Rasulullah dengan tegas mensyiarkan La ilaha illallah.
Siapa yang percaya masuk Islam, siapa yang tidak percaya tidak dipaksa. Kan gitu. Bapak Buya inget nggak dengan kisah Bilal saat disiksa oleh tuannya sampai dicambuk dan tersiksa? Jawaban Bilal pada tuannya cuma satu. Apa itu? Ahad, bukan wahid, apalagi wahada. Mau bukti lagi? Jika tujuan Rasulullah dalam kalimat tauhid adalah membangun persatuan, artinya ada musyawarah akidah untuk win-win solution, mengakui yang disembah kafir adalah diakui sebagai Tuhan dan meminta kafir mengakui apa yang disembah Rasulullah adalah Tuhan juga. Ini sangat memprihatinkan. Apa sampai detik ini sudah terjalin persatuan soal akidah? Jelas tidak lah. Jadi pemahamannya jangan dibalik dan maknanya jangan digeser, Pak. Bedakan akidah dengan rasa nasionalisme. Saat berbicara ahad, ini sudah masuk ranah akidah. Silahkan orang di luar Islam juga menganggap Tuhannya adalah ahad, tetapi Tuhan akan menunjukkan hal yang identik yang ada padanya. Oke, lanjut lagi. Ide besarnya Nabi Muhammad itu untuk membangun persatuan. La ilaha illallah sebagai simbol bahwa kita adalah dalam kesetaraan. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sampai di dalam doa-doa setiap habis tahlil marhaban sebagainya, Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah ucapan kami yang terakhir adalah la ilaha illallah. Berdasarkan ada hadis, barang siapa ucapan terakhir sebelum meninggal ketika nazah, ketika nyawa akan keluar, dia mengatakan la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kok jadi bergeser? Padahal di Al-Quran sendiri itu kita dikasih tahu ada informasi yang penting sekali, bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Filmnya Aladin, Bim Salabim, atau film Barbie, kata-kata jreng gitu dari istana. Ya, surga itu dibayar dengan darah dan keringat, dengan nyawa. Iya, meninggalkan anak istri. Selanjutnya Bapak Buya Syakur menjelaskan tentang kunci surga adalah la ilaha illallah yang sebetulnya telah bergeser. Apanya yang bergeser, Pak? Mungkin pemahaman Anda lah yang bergeser. Kan tadi Bapak Buya sendiri yang mengatakan ada hadisnya. Baik, saya kutip hadisnya ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah disertai dengan menunaikan hak dan kewajiban dari kalimat tauhid tersebut, niscaya dia masuk surga. Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka ia dijamin masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 4 dan 7, Mawaridus Zam'an dan lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah nomor 2355. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah atau tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, maka ia akan masuk surga. Sahih hadis riwayat Abu Daud nomor 3116, Al-Hakim dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Syekh Al-Albani menyatakan sanadnya hasan sahih. Lihat Sahih Sunan Abu Daud. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus ikhlas dari hatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari hadis-hadis sahih di atas, saya tanya balik kepada Bapak Buya, apanya yang bergeser? Loh Esa, berarti sangat mudah dong seorang muslim masuk surga.
Tinggal ucapin kalimat tauhid ketika sakratul maut. Sebelum saya menjawabnya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam tauhid ada 3 pilar, yakni niat dalam hati, ucapan melalui lisan, dan perbuatan. Jika Bapak Buya Syakur menganggap bahwa ucapan kalimat tauhid saat sakratul maut diumpamakan sangat mudah dan seperti simsalabim saja, ini sangat keliru. Orang yang dalam keadaan sakratul maut atau detik-detik menjelang kematiannya akan sangat sulit untuk berpikir, apalagi berbicara dengan kesadaran penuh. Tidak semua orang bisa mengucapkan kalimat tersebut. Maknanya, kalimat tauhid di sakratul mautnya adalah sebuah harapan, memohon ampunan Allah, dan tentu saja orang yang dapat mengucapkan kalimat tauhid di akhir ajalnya adalah orang yang Allah kehendaki sehingga dia mampu mengucapkan kalimat tersebut. Latihan model apa yang bisa mempersiapkan kita agar di akhir ajal dapat mengucapkan ini? Mungkin para pemirsa dapat menjawabnya. Kalau tidak percaya, coba aja nanti Pak saat sakratul maut. Semoga Allah mewafatkan Bapak Buya Syakur dan kita semua nantinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kemudian Bapak Buya menjelaskan lagi bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa masuk surga itu bukan dengan ucapan. Surga itu dibayar dengan darah dan keringat dan lain-lain. Sekarang begini Bapak, perlu tidak kita mengucapkan syahadat? Apa hanya mengucapkan saja lalu orang tersebut secara auto disebut sebagai orang Islam yang benar? Jangan bingung loh Pak jawabnya. Makanya sebelumnya saya mengatakan bahwa dalam tauhid itu ada 3 pilar. Niat, ucapan, dan perbuatan. Kenapa sih Pak dosa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Ya karena Allah telah menegaskan la ilaha illallah. Inilah yang harus kita jaga, akidah kita sampai hembusan nafas terakhir dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan ini saja menyuruh kita untuk patuh, taat, menghormati, sayang, dan lain-lain kepada ibu kita agar mendapatkan surga. Apalagi kalimat tauhid. Jalan menuju surga itu banyak Pak. Allah menyediakan jalan itu sangat banyak. Renungkan ucapan ini Pak. Dengan kalimat la ilaha illallah aku terlahir di dunia ini. Dengan kalimat la ilaha illallah aku hidup di dunia ini. Dan dengan kalimat la ilaha illallah aku kembali kepadamu. Inilah harapan setiap muslim sekaligus anugerah yang Allah berikan dalam bentuk kasih sayang dan ampunannya. Saya saja yang buat konten ini merinding Pak. Apa yang netizen rasakan saat mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tulis di kolom komentar ya. Oke lanjut lagi. Nabi Muhammad telah melaksanakan tugas dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Ini ayat ini isinya menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dengan sempurna. Tetapi pemahamannya bergeser lagi, yaitu beranggapan bahwa Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mana mungkin di dunia ada kesempurnaan. Jadi kalau gitu perbudakan masih boleh. Milkul yamin, beli perempuan nikahnya masih boleh. Jual beli manusia boleh. Di Al-Quran tidak dilarang. Ya, jadi artinya bahwa Islam belum pernah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahwa tidak akan pernah sempurna, akan dilanjutkan oleh generasi kita setelah itu. Siapa yang meneruskan? Al-ulama. Makanya al-ulama warasatul anbiya. Nah, kita yang meneruskannya. Selanjutnya Bapak Buya Syakur menjelaskan tentang agama Islam sempurna, yang sebetulnya bukan itu maksudnya, tapi telah bergeser lagi karena yang dimaksudkan ayat tersebut adalah berakhirnya tugas Rasulullah karena telah sempurna. Mana mungkin di dunia ini ada yang sempurna? Baik, mari kita bahas. Saya kutip dulu ayatnya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 yang berbunyi, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.
Selanjutnya Al-Quran Surah Al-Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Sekali lagi saya tanya Pak, apanya yang bergeser? Maknanya. Mari kita telaah surat Al-Maidah ayat 3 yang tadi saya kutip. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Di ayat tersebut, Bapak Buya Syakur menjelaskan bahwa ayat itu bukan menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna, tetapi menunjukkan telah selesainya tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita tanya kepada Bapak ini, tugas Rasulullah itu apa sih Pak? Tugas Rasulullah adalah menyebarkan agama Islam. Artinya agama Islam telah sempurna, makanya tugas Rasulullah telah selesai. Jadi bukan maknanya yang bergeser, tapi pemahaman Bapak yang mungkin bergeser. Wallahu alam. Loh Esa, mana ada di dunia ini yang sempurna? Kalau agama itu dari manusia, jelas tidak sempurna. Di ayat itu yang berkata siapa Pak? Kan Allah, Tuhan yang maha sempurna. Apa ucapan dari Tuhan yang maha sempurna tidak sempurna menurut Bapak? Kalau masalah milkul yamin, perbudakan, ini sudah pernah saya bahas di video saya terdahulu. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kemudian Bapak Buya ini mengatakan bahwa Islam belum sempurna dan tidak akan sempurna karena akan dilanjutkan oleh generasi setelah itu. Nah sekarang begini, Rasulullah membawa agama sempurna, yakni Islam sebagai nabi penutup. Ajaran dan syariat agama Islam ini diteruskan oleh para sahabat-sahabat dan para ulama dari generasi ke generasi. Jika melihat dan memahami hal tersebut, apakah Bapak Buya Syakur ini berkesimpulan bahwa Islam belum sempurna dan tidak akan sempurna? Pemahaman yang lucu dan keliru Pak. Syariat Islam telah komplit alias lengkap dan sempurna dari sejak awal sampai akhir zaman. Bapak Buya Syakur percaya kalau agama Islam itu berasal dari Allah. Jika Allah yang notabene adalah sang pencipta sudah mengatakan bahwa agama Islam telah sempurna, kok Bapak mengatakan sebaliknya? Terbukti walaupun dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai detik ini, syariat agama Islam bisa diterapkan terus. Benar apa betul? Para ulama hanya melanjutkan tongkat estafet dari generasi ke generasi untuk menyiarkan agama Islam yang telah sempurna, yang telah ditetapkan. Tugas seorang ulama bukan menambahkan syariat atau aturan Islam atau menambah-nambah pemahaman yang tidak sesuai dengan perkataan dan perbuatan Rasulullah, apalagi menerapkan syariat Islam sampai kebablasan. Jadi kesimpulannya, agamanya sudah sempurna, cuma manusianya yang belum secara sempurna memahami, menerapkan, dan mengetahuinya. Saya rasa cukup ya, karena mengingat durasi juga kepanjangan nanti, insya Allah akan dilanjutkan di lain kesempatan. Tetap jaga akidah kita, tegakkan kalimat tauhid, dan ikutilah ulama yang dibenci kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik. Dan jauhilah ulama yang disenangi kaum kafir, kaum munafik, dan kaum fasik. Karena ia akan menyesatkanmu, menjauhimu dari keridhaan Allah. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kebenaran di hadapan orang kafir bagaikan nun bertemu huruf idgham bila gunnah. Ada tapi nggak dianggap. Saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.